Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Di video kali ini kita akan ngobrol bersama Ustadz Imam, yang dimana beliau adalah pengajar di salah satu Universitas Imam Syafi'i. Jadi video kali ini kita mengupas gimana sih profil dari Universitas Imam Syafi'i, kemudian cara daftarnya dan lain-lain. Kita langsung aja. Gimana kabarnya Mas Imam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustaz. Gimana nih profil tentang Universitas Imam Syafi'i? Jadi sebelum mengenal tentang universitasnya, kita mengenal lebih jauh dulu tentang muassisnya ya, tentang pendirinya. Tentang pendiri beliau. Yaitu Sayyidi Syekh Al-Murabbi Dr. Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'ati Ad-Doani. Beliau dari Doan, kelahiran tahun 60. Ketika umur 10 tahun, beliau dan keluarganya pindah ke Hijaz, tinggal di Jeddah. Oh, jadi beliau orang Yaman tapi pindah ke Saudi. Tepatnya orang dari Doan. Ya. Dan kakek beliau itu orang hijrah ke Indonesia dan menikah di sana, jadi beliau punya banyak paman dan sepupu di Indonesia. Oh, gitu. Kemudian beliau pindah ketika umur 10 tahun, pindah ke Hijaz, tepatnya di Jeddah, dan di situ beliau belajar dengan beberapa habaib. Di antaranya Habib Muhammad Rashad Al-Baiti, Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Iya. Terus ada Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Iya. Kemudian Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Jadi Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah ini dengan Habib Umar bin Hafid, dengan Habib Abu Bakar itu gurunya sama. Gurunya sama. Jadi wali-wali kutub yang ada di Jeddah, termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, guru beliau juga, termasuk Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Karena semenjak umur 10 tahun dan sampai saat ini beliau mukimnya di Jeddah. Oh, gitu. Dan sering pulang pergi ke Yaman. Nah, terus untuk gurunya sendiri yang paling berpengaruh ke beliau itu adalah Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, yang mengislamkan sekitar 300.000 dari warga Kenya dan sekitarnya. Masya Allah, di Timur Afrika di sana. Berarti beliau emang dakwahnya ke Afrika? Habib Muhammad Masyhur. Kemudian tinggal di Jeddah. Oh, beliau tetap tinggalnya di situ, tapi dakwahnya di Afrika. Di Afrika Timur. Nah, di Jeddah itu beliau belajar ke banyak guru di situ, ke habaib dari Yaman. Kemudian juga belajar madhab Hambali juga di situ sama masyayikh yang di situ, dan ngajar juga dan jadi imam juga di sana, buka halaqah. Berarti dari umur 10 itu sampai umur 60-an sekarang. Masya Allah. Nah, setelah itu beliau buka daurah sekitar tahun 2010 di Mukalla di Jami' Syafi'i. Oh, tempat yang lama, ini tempat yang baru. Iya, ini tempat yang baru. Ini dulu juga teman-teman Ahqaf kan banyak yang ikut daurah beliau tahun 2010. Iya. Nah, setelah bikin daurah di Masjid Syafi'i, tahun berikutnya beliau buka ribat. Oh, gitu. Setelah buka ribat tahun berikutnya, karena disarankan, karena masa sekarang kan bukan hanya sekedar ilmu tapi juga butuh akademisnya, sisi akademisnya, mulai dari pengakuan secara sisi akademis, artinya dibukalah fakultas pada tahun 2012 dufah pertama 2012. Oh, berarti pertama itu ribat dulu. Pertama daurah, kemudian tahun berikutnya ribat, tahun berikutnya lagi kuliah. Oh, iya. Kemudian untuk anak Indonesia itu angkatan kedua tahun 2013. Mulai ada orang-orang Indonesia. Angkatan pertama Yaman sama Saudi. Kita sendiri angkatan ketiga tahun 2014. Oh, antum angkatan ketiga. Kemudian pada tahun 2020 alhamdulillah kita udah dapat izin untuk mendirikan jamiah. Ada 4 fakultas izinnya, itu mulai dari Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah, kemudian ada Fakultas Bahasa Arab, sama Fakultas Teknologi dan Administrasi Perkantoran. Oh, ada ini juga. Ada umumnya juga. Tapi untuk saat ini karena proses ya. Untuk saat ini baru 2 fakultas yang dibuka. Karena sesuai kebutuhan ya. Iya, benar. Dan sesuai minat yang ada di sini. Untuk saat ini baru buka ada Fakultas Syariah sama Fakultas Usuluddin. Untuk Fakultas Syariah baru buka untuk fikih dan usul.
Iya. fikih usulu, kemudian yang untuk usuluddin tafsir. Hmm. Al-Qur'an wa ulumuh. Oh iya iya. Insyaallah kedepannya nanti ada juga untuk yang syariah itu ada fikih muqaran, fikih perbandingan, ada ta'amuk, ada belajar mazhab yang lainnya juga. Iya benar. Kemudian untuk usuluddin insyaallah juga ada hadis sama akidah. Tapi untuk saat ini lebih kepada tafsir sama fikih dan usul. Fikih dan usul. Terus kalau secara ininya program yang ada di sini tuh seperti apa? Program. Oh iya, karena dari awal Syafi'i ini kan adalah ribat ya. Iya. Jadi programnya Manifestasi. manifestasi utama itu memang adalah ribat, adalah pondok. Dan kalau kita lihat di logo Imam Syafi'i, Iya ya. itu paling atas itu ada tarbiyah. Nah, Ini memang ada tarbiyah qabla ta'lim. Jadi yang dikedepankan sebelum ilmu itu memang tarbiyahnya. Dan ini manhaj madrasah ulama Hadramut secara umum. iya benar. Memang disuluk sama tarbiyahnya. Nah, disinilah ribat berfungsi. Kemudian ada ilmu syar'i dan dakwah kepada Allah. Nah, karena di sini ribat, kurang lebih peraturannya itu sama dengan pondok-pondok di Indonesia. Jadi mulai dari bangun jam 3 pagi, persiapan untuk qiyamul lail, Iya. kemudian baca wirid. Ini ada wirid, buku wirid siang dan malam. Oh, Mulai ini yang Ah, dari sini. dari sini. Nah, untuk pegangan untuk santri di sini. Iya iya. Mulai dari qiyamul lail itu ada wiridnya sebelum subuh. Heeh. Kemudian setelah subuh juga ada wirid lagi. Heeh. Setelah asar dan setelah isya ada 4 kali wiridnya di sini. 4 kali. Kemudian tuh karena sini ribat ya, jadi Iya. yang namanya jamaah itu wajib di masjid. Jamaah tetap masjid. Wajib Dan gitu ya. wajib 5 waktu. 5 waktu. Untuk apa ya, sistem belajarnya, Mm-mm. jadi muhadharahnya itu ada setelah subuh 1 jam. Iya. Di sekitar dari jam 5:30 sampai jam setengah 8 ya. Atau dari jam 5 sampai jam 6 tergantung waktu subuhnya jam Iya. berapa ya. Oh, iya, Sekitar pokoknya benar. 1 jam setelah subuh itu 1 jam setelah subuh. 1 jam. Biasanya untuk tasmi sih. Quran. Ada programnya tasmi itu ada 4 marhalah. Ada 4 semester ya. Oh iya. Untuk Quran 10 juz per semester, wajibnya 2,5 juz. Sisanya ada 3-4 mutun setiap semester, mulai dari Safinah, Jurmiyah, kemudian ada Mulhatul I'rab, ada Zubat, ada Baikuni, ada Rohabiyah, ada Mukhtasarus Shalihin, ada Arba'in Nawawi, ada Sulam, ada Jauharah, Jarh Tauhid, sama ada juga Aqidatul Awam. Itu mutun hafal semua Iya, selama 4 semester ya. selama 4 semester. Nanti diujikan lagi di ujian syamil Oh iya, ujian sambil di Mustawa 4. di Mustafa 4. Nah, untuk kegiatannya ya, tadi muhadharah pertama itu setelah subuh 1 jam, Mm-mm. kemudian dari setengah 9 sampai duhur, Iya. 2 muhadharah itu, muhadharah kedua dan ketiga. Heeh. Habis duhur sampai asar kosong, Istirahat. istirahat ya, isomah, istirahat salat makan. Kemudian habis asar muhadharah lagi sampai maghrib, Heeh. habis maghrib sampai isya muhadharah lagi. Jadi ada 5 muhadharah. Heeh. Nah, salah satunya setelah isya biasanya ada tasmi mutun itu. Oh, jadi tasmi itu setelah subuh sama setelah isya. Biasanya seperti itu. Tapi sekarang akhir-akhir ini cuman habis isya aja. Habis isya. Dan itu hanya 4 semester pertama ya. Selama 2 mustawa 2 tahun, wajib tasmi 10 juz dan beberapa mutun fikih, akidah sama hadis, jadi sama ada mantik juga. Kemudian setelah isya seminggu 3 kali kita ada ekstrakurikuler ya, ada ekskul. Salah satu ekskulnya itu adalah bela diri. Bela diri. Dan itu memang diwajibkan langsung sama Siti Syekh karena Masya Allah. beliau juga suka dengan bela Suka, diri. iya. Orang sini emang suka dengan bela diri. Nah, bahkan juga beliau suka ngetes biasanya. Ngetesnya coba pesatnya berapa kan. Masya Allah banget ya. Dan bela diri ini sekitar 2 tahun juga, sekitar 2 tahun ya. Ada pencak silat, ada muay thai, ada boxer. Itu gurunya siapa itu? Dari anak-anak sini juga. Dari teman-teman Dari sini. teman-teman sini, anak Indonesia yang udah mahir, udah yang Punya basic gitu ya. yang udah punya sabuk. Iya benar. Itu mereka yang ngajar. Terakhir juga ada kayaknya mau ada kungfu, tapi
kungfu masih belum ya, minatnya masih kurang, juga pengajar masih kurang. Dan itu juga ada ujiannya. Ada Ini ujian jadi ya? muqarrar. Waduh, keren sekali. Jadi seminggu 3 kali kan di absen ya, wajib hadir ya. Tiap habis isya biasanya. Itu habis sisa. Setelah wirid sebelum asya gitu, sekitar 1 jam gitu. Selama 2 tahunnya. Itu ada ujian akhirnya nanti. Udah bersabuk. Ya enggak sabuk ya enggak kayak di Indonesia. Cuman ya istilahnya ya kan marhalah belajarnya kan ada selesainya nanti. Nanti juga ada wisudanya gitu, ada pertunjukan nanti. Di tiap dufa itu ngasih pertunjukan di depan masyayikh gitu. Hasil belajar selama 2 tahun. Selain kita memperkuat sisi batin dengan tarbiyah suluk, dengan keilmuan juga zahirnya juga harus kuat. Seimbang gitu. Ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Masyaallah. Dan kita memang harus siap tempur setiap saat. Masyaallah banget memang. Terus yang lainnya kan tadi kan masalah kungfu apa? Kan ekskul ya. Ekskulnya. Ekskul yang pertama tadi kan bela diri. Ada juga olahraga lain selain bela diri di sini. Mulai dari sepak bola itu tiap Jumat biasanya ada, kadang mainnya di futsal atau di pantai gitu. Ada juga tenis meja di sini. Tenis meja. Secara umum ya itu olahraga yang digemari sama anak-anak. Voli juga ya. Voli ada. Khususnya kalau kita liburan biasanya ada perlombaan setiap mustawa. Iya benar. Ada delegasi. Dan ketika ada perlombaan yang diadakan BPI, kita juga ngirim delegasi. Alhamdulillah pernah 2 kali menyabet juara umum untuk daerah Mukalla dari 8 lembaga yang ada di Mukalla. Cuman yang terakhir karena waktu itu sibuk ujian ya, jadi anak-anak kita ngatur waktu. Iya, permasalahan kan kita beda jam belajarnya. Jam belajarnya beda. Soalnya permulaannya itu kita kan ribet ya. Iya. Mulanya kan awal tahunnya beda dengan yang jamiah pada umumnya. Benar. Jamiah pada umumnya kan mulai sekitar Muharram ya. Kita enggak, mulainya Dzulqa'dah. Kayak pondok-pondok secara umum kayak di Indonesia gitu. Jadi pas mereka libur kita lagi ujian. Iya. Perbedaannya ini membuat apa ya? Jadi kadang kita silaturahmi juga kadang bingung gitu. Pas kesini lagi ujian, pas sana lagi kita lagi libur, di sana lagi ujian. Iya. Kemudian ada ekskul ini ada juga media di sini, multimedia. Jadi teman-teman yang punya bakat di multimedia, baik itu edit video, foto sama audio visual secara umum, sini ada wadahnya juga gitu. Cuman kalau untuk yang kayak live streaming susah ya. Iya. Sinyalnya yang susah ya. Ada koneksinya di sini. Nunggu 4G. Untuk waktu kuliah gimana tuh? Waktu kuliah ya. Kuliah itu sebenarnya dari subuh tadi itu. Cuman subuh itu kebanyakan bukan dawam resmi ya memang. Iya. Kalau resminya memang 8:30 sampai asar, sampai maghrib gitu. Jam kuliahnya. Jam kuliah memang dari subuh aslinya. Jadi sebagian mudarrisin, kalau mudarrisinnya dari dalam, dari mudarrisin di sini biasanya habis subuh ngajar. Kadang dari luar juga ada yang ngajar 1 jam. Dokter dari luar sebagian ngajar habis subuh juga. Lihat waktu lah ya, lihat waktu Ustadz juga adanya kapan kadang kan disesuaikan. Jadwalnya di kondisional itu. Ya, intinya 5 muhadharah itu kalau untuk mustawa 3 dan 4 yang enggak ada tasmidnya ya, muhadharah semua, kondisional. Untuk mustawa awal dan mustawa tsani yaitu ada tasmid mutunya di situ. Kemudian untuk seragam ya. Kita untuk jam 8:30 muhadharah kedua dan muhadharah ketiga itu wajib pakai gamis. Selain itu cuman pakai baju takwa boleh. Jadi kayak misalnya habis subuh itu pakai baju takwa kayak gini. Karena dawam resmi jam 8:30 sampai duhur itu resmi. Dia harus pakai seragam. Duhur itu duhur jam 1 atau jam 12. Jam 12. Berarti kan setiap satu muhadharah itu 1,5 jam. Jadi 8:30 sampai jam 10. Nanti 10:15 sampai jam 12 kurang 1/4. Benar. Jadi sebelum duhur, sebelum adzan atau pas adzan udah selesai. Terus juga katanya dengar-dengar
ada buat banat. Untuk banat. Sebenarnya baru pertama kak, baru tahun ini ya. Barunya. Iya, justru itu saya tanyakan. Tapi program ini belum resmi ya, istilahnya Nah. masih tahap uji coba. Ribet juga mungkin ya, masih ribet Diplom. dulu ya. Diplom. 2 tahun programnya dan masih baru. Ini juga masih nunggu bangunan yang baru ini kan sebelah sana Iya, ada. yang di depan Itu situ. mabna jamiahnya di situ semua, sama sakan juga di situ. Ini cuman sementara. Kemudian untuk muqarrar ya. Ya, untuk Muqarrar. Dulu kita kan fakultasnya syariah dan muqarrarnya itu enggak ke terlalu khususnya kurang. Fikih ya ada fikih akidah secara umum ya, kayak di Rosat Islamiyah. Iya benar. Karena masih satu fakultas. Kalau di Indonesia stay ya, sekolah tinggi agama Iya Islam. benar. Nah, kalau untuk muqarrar, untuk yang fakultas syariah, takhusus al-fiqh wa usuluh, memang takhususnya lebih kepada fikih dan usul. Di sini marohil atau jenjangnya itu mulai dari kitab yang terkecil. Karena nggak semua alumni yang berangkat ke Yaman itu kan nggak semuanya alumni pondok. Ada yang dari sanawiyah, dari aliyah. Benar. Ada yang SMK malah. Nah itu makanya, cuman bisa bahasa Arab. Iya. Kan kasihan kalau langsung ngaji ke kitab yang tinggi, nggak punya basic. Nah di sini tuh mulai dari Syarah Safinah, 1 semester itu pakai kitabnya Siti Syahadatur Yatimah. Kemudian semester berikutnya 3 semester pakai Syarah Takrib, namanya Zaidul Labib, Syarah Takrib. Itu setingkat dengan Baijuri. Oh iya. Ada 3 semester itu, berarti 4 semester ya. Kemudian 4 semester berikutnya Minhaj. Minhajnya muqarrarnya pakai Kanzur Qoibin, Syarah Mahalli. Oh iya. Itu selama 4 semester. Wajar banget berarti. Iya, itu seperti di Ribat Tarim juga, itu seperti itu juga. Jadi masyayikh Tarim pada umumnya Minhaj itu memang harus selesai 2 tahun. Iya. Ahqaf juga 2 tahun sih. Enggak. Dari Mustafa Tsani sampai Mustafa Khamis 4 tahun. Enggak, sampai Mustawa 3. Mustafa 3. Dari Mustawa 1,5, Mustawa 1 Fasal Sani itu udah mulai sampai Mustawa 3, 2,5 tahun. Ini muqarrar yang ini aslinya dulu punya kuliah syariah. Kemudian untuk yang takhusus, karena ada takhususnya fikih usuluh, jadi ada beberapa tambahan materi untuk fikih, mulai dari dirasat muta'ammiqah, dirasat fikih muta'ammiqah. Ada pelajaran khusus. Sama ada takhrijul furu' alal usul. Untuk praktek usulnya, untuk usulnya sendiri itu ada pertama waraqat. Ya. Tapi sekarang waraqat ada pakai madkhalnya Dr. Abdurrahman. Iya benar. Karena itu pakai waraqat aslinya, cuma dikembangkan sama beliau, ada praktek-praktek. Iya. Kemudian setelah itu ada Bughiyatul Mushtaq Syarah Luma Abi Ishaq. Bughiyatul Mushtaq punyanya Syekh Yasin Al-Fadani, syarahnya Luma. Iya. Luma itu sekitar 2 semester. Setelah itu pakainya Syarah Jamul Jawami Badr Thalib, punya Imam Mahalli juga. Ini yang untuk fikih usuluh ya. Jadi usulnya ada 3 kitab gitu. Sama ada maqasid syariah juga. Secara umum fakultas syariah yang ada di Yaman ya. Iya. Dia pakai maqasid syariah, kemudian takhrij furu' al usul, yang kemudian fikih yang tadi itu. Benar. Kemudian untuk akidah di sini juga ada sedikit ta'ammuk di akidah. Mulai dari syarah Aqidatul Awam pakai kitab Siti Syekh, itu ada Mujazul Kalam. Setelah itu naik lagi ke kitab Jawharat Tauhid, Tuhfatul Murid, Syarah Jawharat Tauhid punya Imam Baijuri. Kemudian Al-Firaq wal Madzahib, mulai dari Tahafutul Falasifah, kemudian ada tentang Syiah wa Tashih, ada Fadaih Batiniyah, ada juga tentang Wahabi yang ada Mafahim Yajiban Tusahah, ada juga Hasan Farhan Al-Maliki itu Wahabi garis lurus. Itu orang Saudi, masih hidup, orang yang nulis kitab tentang qiraah fi kutubil aqaid al-madhhab al-hanbali namudaja.
cerita tentang bagaimana aslinya mazhab Hambali dan bagaimana tentang mazhab Sufi sendiri, bagaimana mereka saling bertengkar gitu sejak lama. Termasuk beliau orang yang insaf gitu, mengakui apa kesalahan di mazhabnya sendiri seperti apa. Masya Allah. Jadi di dunia akidah juga sini alhamdulillah ada ta'amuknya juga, meskipun di Fakultas Syariah sama di Fakultas Usuluddin. Karena pematerian juga di sini ada katirohnya, ada Al-Qadi Salim Abu Bakar Al-Haddar, itu qadi. Di sini ada Al-Qadi Abdullah Balfaqih juga, alumni Ahqaf juga. Dan sempat ngambil dirasat kuliah di Kodok di Son'an. Belajar juga sama ulama Zaidiyah juga di sana. Kemudian ya muqarrar yang lainnya ya ada bahasa Arab ya. Bahasa Arab juga sini untuk nahwu mulai dari syarah Jurmiyah, setelah itu syarah Mutammimah, setelah itu Qatrun Nada syarahnya, kemudian Ibn Aqil. Ada 4 kitab di situ. Kemudian ada balaghah juga untuk sastranya, sama adab al-Arabi. Dulu 2 semester, sekarang jadi 1 semester. Dulu di ketika syariah masih ya kayak di Dirasat Kamiyah 2 semester untuk adab, sekarang 1 semester karena lebih takhusus ke fikih sama usul, akhirnya pelajaran yang tambahan dulu di biar nggak terlalu melebar dan menyisipkan pelajaran yang lebih kompleks gitu ya. Kalau untuk ini kan yang Fakultas Syariah ya. Kalau untuk yang Fakultas Usuluddin ada takhusus Al-Quran wa ulumuh. Ya pelajaran umum tentang ulumul Quran ya, ulum tafsir, usul tafsir, kemudian syubhat halal kitab was sunnah, dan banyak lagi diantaranya di situ takhusus di bidang Al-Quran. Itu baru ya kan? Baru tahun ini. Bukan. Soalnya izinnya itu kan baru turun tahun kemarin, tahun 2020. Ya, berarti dari tahun kemarin ya. Baru buka, ini tahun kedua. Berarti untuk tahun ini nih udah angkatan keberapa di Imam Syafi'i? Angkatan tahun sekarang yang mau datang ini bulan ini insyaallah angkatan ke-9. Angkatan 9. Baru 9 tahun. Baru 9. Masih baru. Di gedungnya juga masih bertahap pelajarannya, tapi udah mulai kompleks dengan banyak pelajaran yang itu, Masya Allah. Nah mungkin bagi teman-teman nih mau daftar gimana caranya? Untuk daftar saat ini alhamdulillah teman-teman dari angkatan kedua itu kan kita ada Robitoh Al-Ata wal Irfan, ikatan alumni dari Universitas Imam Syafi'i di Indonesia. Jadi teman-teman di Robitoh itu yang jadi maktabnya, jadi maktab resmi untuk pendaftaran. Secara pendaftarannya itu ada beberapa tahap. Yang pertama daftar secara online dulu, kirim berkas apa segala macam. Setelah pendaftaran online nanti ada bimbingan selama 1 minggu, setiap hari ada 3 pertemuan, jadi ada 21 pertemuan. Yang lulus setelah itu dites ya, tes online, pendaftaran online, bimbingan online. Bimbingannya online juga? Online juga karena corona soalnya. Enggak, kirain datang ke satu tempat gitu. Untuk saat ini belum ya. Belum. Nanti insya Allah ada program untuk semacam daurah gitu. Nah setelah bimbingan online ada tes online. Yang lulus tes online nanti baru tes offline. 2 kali tes. Yang lulus tes offline mereka yang bisa berangkat ke Imam Syafi'i. Itu di mana tempatnya? Untuk saat ini di Malang. Untuk pusatnya Robitoh itu di Malang. Jadi teman-teman rata-rata memang kebanyakan alumni dari Jawa Timur. Iya. Kalau untuk tesnya kurang lebih hampir semua lembaga sama ya, kurang lebih mulai dari bahasa Arab, muhadatsah, ya fikih setingkat Fathul Qorib, kemudian ada insya, ada muhawarah, sama wawancara. Kurang lebih sama sih. Hampir benar. Kalau tak lihat di semua lembaga yang ada di Yaman ini kurang lebih sama. Ya cuman beda prosesnya, ada yang prosedurnya ada yang berbeda. Untuk tahun ini udah buka atau? Untuk tahun ini belum. Itu tahun kemarin angkatan 9 berangkatnya sekarang. Jadi sekarang itu masa belajarnya kan 4 tahun ya. Berangkat tuh Syawal. Akhir Syawal itu berangkat.
Masih ada tamhidinya juga sini, tapi cuma 2 bulan gitu. Oh. Tamhidi wajib memang di sini programnya. Gitu. Sebelum masuk Sebelum ke Ya hitungannya udah masuk. Iya, itu kan Tapi udah masuk. di tamhidi itu belajarnya yang asasiyatnya dulu. Benar-benar biar nggak kaget gitu ya. Ada namanya ususul lughah, mulai dari muhawarah, terus ada imla'nya juga dibenerin. Soalnya anak Indonesia kan masih banyak yang di imla itu. Jadi bahasa Arabnya mulai dari penuturan, penulisan masih butuh banyak Benar. pembenahan di Benar. awal. Iya. Jadi di tamhidi yang sekitar 2 bulanan itu masih ya proses awal ya. Ada sekitar 3-4 mukoror gitu. Di tamhidi itu. Maksimal berapa ya, sekitar 5-7 mukoror. Cuman itu aslinya mukoror di mustawa awal. Nah kalau sini kan untuk peraturan secara umum, kalau di ujian semester, ujian nihai, setengah dari mata pelajaran ini rosi, maka dia wajib i'adah sana. Mengulang 1 tahun. Iya, termasuk di tamhidi. Kalau di tamhidi pelajaran dasar dia nggak lulus, ya wajib ngulang. Jadi jangan di tahun depan atau iya, langsung bulan depannya lagi. Ikut gitu. Jadi nggak bisa langsung naik ke mustawa awal. Tahun depannya baru kalau udah lulus. Oh iya benar. Soalnya kendala anak Indonesia secara umum itu di bahasa memang ya. Iya. Dan kalau di tahun pertama kalau bahasanya nggak digenjot, nanti kasihan mau mempelajari materi yang lainnya itu banyak berat pahamnya. Berat. Ya. Kira-kira untuk berangkat ke sini itu berapa budgetnya? Nah, jadi gini, secara di Imam Syafi'i ini kan beasiswa pendidikan ya. Beasiswa pendidikan dalam artian kita nggak bayar rusum untuk pendidikan. Bedanya kayak universitas negeri atau swasta lainnya di Yaman ya. Ada pendidikan itu bayar. Nah di sini pendidikannya gratis, cuman kan untuk tiket, untuk visa, ya hampir semua lembaga di Yaman bayar sendiri ya. Iya, ditanggung sendiri. Sini sekitar sekarang hampir sama sih kayak Ahkom, sama universitas lainnya hampir rata sekarang tuh. Yang programnya 4 tahun, 5 tahun itu rata-rata $4.000. Iya. Yang programnya 2 tahun, $2.000-an. Hampir sama semua. Cuma lembaga di Yaman kurang lebih sama. Secara biaya, secara program juga kurang lebih sama. Cuman ya beda di ya ada takhasusnya masing-masing sama yang dikedepankan bagian apa gitu, yang ditonjolkan. Iya, benar. Kurang lebih sekitar $4.000 gitu. Tapi di sini alhamdulillah untuk makan sama untuk asrama gratis. Makan gratis. Karena udah masuk ke situ. Selama 4 tahun itu. Makan tuh aslinya 1 tahun cuma $100. Alhamdulillah sini ya lumayan lah untuk makan. Sehari 3 kali. Pagi makan roti. Kalau asya malam kalau mau roti juga boleh. Sebagian anak Arab, anak Indo juga ada yang makan roti. Kalau mau masak sendiri juga ada dapur umum punya anak-anak itu terbuka yang masak. Kemudian untuk kamar sini, di kamarnya listrik itu anak-anak bayar sendiri karena boleh pakai AC, boleh pakai setrika, pemanas juga boleh, bebas. Karena pemakaian bebas di situ boleh. Akhirnya bayar sendiri paling berapa ya per anak, paling sebulan kena 1.000 real. 1.000 real. Ya, tergantung pemakaian. Iya. Tapi alhamdulillah istilahnya kan di Yaman kan panas ya. Iya. Jadi butuh AC ya. Iya, butuh AC apalagi di musim panas, insyaallah itu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk peraturan secara umum. Peraturan karena di sini adalah ribat ya, pondok. Kurang lebih ya kalau kita melihat pondok-pondok ini sama. Jadi yang namanya keluar khurud. Keluar itu dibatasi. Keluar paling ya dibolehkan itu sebulan sekali. Itu untuk yang keperluan umum ya. Tapi kalau keperluan mendesak seperti ke rumah sakit, atau nanti ada kunjungan keluarga, itu insya Allah bisa nanti. Jadi karena di sini pondok dan programnya itu full, jadi ya cuma di pondok aja. Karena
dia kan dari jam 3 pagi ya sampai jam 10 malam, sampai jam 9 malam. Itu kegiatan full. Jam 10 wajib istirahat karena nanti malamnya kan ada qiyamul lail ya jam 3. Biar nggak ngantuk gitu. Kemudian untuk fasilitas di sini ada maktabah juga lah. Ada maktabah sama tadi yang disebutkan ada gym, ada tempat berolahraga. Sama juga ada dapur, ada dapur umum yang terbuka itu siapapun bisa masak, ada dapur punya pondok. Kita nyebutnya pondok aja, sering nyebutnya ribat. Jadi jamiah itu sistem akademiknya aja jamiah. Tapi kalau tarbiyahnya, sulukiyatnya ribat. Jadi ibaratnya pulangnya ke pondok, belajarnya ke jamiah gitu. Iya. Nah, karena ini ribat. Yang namanya ribat kan liburannya sedikit ya. Kalau jamiah kan satu semester itu 3-4 bulan ya, 4 bulan lah sama ujian nihainya ya. Jadi selama 4 bulan semester pertama, kemudian 4 bulan berikutnya semester kedua. Nah setelah itu apakah ada libur? Ada libur jamiahnya ada. Jadi dawam di jamiah itu ada, tapi untuk ribatnya enggak. Benar. Jadi yang namanya rohah itu masih ada. Jadi meskipun nggak ngaji, nggak masuk kuliah, tapi yang namanya roh tetap ada. Tapi nanti liburan resmi itu biasanya di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri sampai sekitar 10 sampai 15 Syawal gitu. Itu full liburan. Isinya ya agendanya biasanya lomba gitu ya, untuk misi hal-hal positif. Lomba baik itu lomba di bidang akademik ataupun lomba olahraga. Sini juga ada seminar-seminar. Tiap ada acara kayak Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tiap ada munasabat biasanya nanti masyayikh itu nyuruh setiap mustahab bikin seminar pakai bahasa Arab. Melatih juga ya. Jadi mulai dari dekorasinya, materinya, semuanya anak-anaknya nyiapin. Masya Allah. Tapi nanti dikoreksi dulu sama dewan masyayikh, baru dipresentasikan. Mulai dari tentang Maulid Nabi, tentang syubhat, bahkan tentang perekonomian, tentang akidah, tentang banyak hal gitu. Tentang syubhat atau tentang kebutuhan mendasar masyarakat pada umumnya. Jadi lebih global gitu ya, apapun jadi, yang bisa dibahas. Ini kan termasuk di ekskulnya ya. Di sini ada namanya Lajnah Tsaqafah. Di sini BEM kan ada BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di situ ada beberapa divisi, mulai dari divisi multimedia, ada divisi untuk yang sulukiyat, harian. Nah juga di sini di absen sholat sama wiridnya di absen. Jadi kayak di pondok-pondok pada umumnya di Indonesia gitu. Kemudian ada divisi olahraga dan seni. Jadi ada kesenian juga ada di sini, mulai dari insyad itu qasidah, sama biasanya kita ada bikin umsiyah, tsaqafiyah. Ini pertunjukan, ada drama di situ. Ada yang suka bikin syair juga di situ. Khususnya yang orang Arab ya, banyak yang banyak penyair yang sini. Yang Indonesia penyairnya masih belum nampak. Soalnya kan memang pakai bahasa Arab gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang kemudian juga ada kita bikin majalah juga. Ada yang pakai bahasa Indonesia. Untuk yang bahasa Arab selama ini paling mading ya. Jadi dari tim Tsaqafah sendiri itu tergantung programnya tim Tsaqafah. Kadang itu ada yang bikin lomba kayak kemarin itu lomba tentang Isra Mi'raj. Jadi sama Maulid Nabi. Jadi teman-teman diminta untuk nulis esai pakai bahasa Arab gitu. 5 halaman gitu. Sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah gitu. Berarti tadi yang majalah kalau bahasa Indonesia ntar ada hasilnya buletin kita dikirim di Indonesia atau di sini saja? Kita buletin itu terbit tapi nggak nentu ya, karena tergantung kesibukannya. Ada buletin Nafas Hadramut. Nafas Hadramut itu medianya punya anak-anak sini. Jadi ada divisinya jurnalistik juga, termasuk salah satu ekskulnya juga di sini. Nafas Hadramut itu ada di Facebook, Instagram juga ya? Iya, di YouTube. Lebih ke ini ya, di sosmed ya, di sosmed. Kalau buletinnya biasanya PDF kita. Soalnya kalau untuk nyetak kan terkadang kurang, ini untuk sekarang juga kita gratiskan untuk orang. Yang penting tulisan kita nyampe, dan ini sebagai sarana untuk latihan berdakwah. Benar. Kalau dulu kita sekitar tahun 2015 ketika di Tarim waktu itu masa evakuasi.
kita izin kan ngumpul sama teman-teman, kita mau bikin media, izin kita maju ke Siti Syekh untuk bikin media. Kita nyebutkan salah satu poin-poin kenapa sih kita butuh media untuk ini, itu salah satu untuk dakwah, untuk murojaah juga, dan untuk menjawab tantangan, untuk menjawab pertanyaan umat juga. Seperti itu. Ya mungkin itu saja obrolan kami tentang bagaimana sisi dalam dan luar Universitas Imam Syafi'i, yang dimana Imam Syafi'i ini mengedepankan banyak ilmu gitu, dari ilmu batin dan zahir. Insyaallah tabarakallah emang. Mungkin bagi teman-teman kalau mau bertanya bisa nanti tanya ke langsung Instagramnya Ustadz Imam, ada namanya, atau Instagram saya sendiri, dan bisa share. Untuk apa? Ada bimbingan khusus sekarang sebenarnya, ada program yang pengen berangkat ke Syafi'i, ada daurah. Nanti insya Allah ada nomor panitia pendaftaran. Oh iya, ntar bisa hubungi ke nomor itu buat ada bimbingan untuk yang mau berangkat. Bimbingan bagi yang mau berangkat. Di teman-teman kalau misalkan ada yang minat dalam kuliah di Universitas Imam Syafi'i, nanti bisa dihubungi ke nomor tersebut. Syukron bagi yang telah nonton, jangan lupa share juga kepada teman-teman bagi yang mau tahu tentang beberapa universitas yang ada di Imam Syafi'i. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Syukron, ma'assalamah. Syukron.